Cara rubah tanda tangan di KTP gratis. Merubah tanda tangan pada KTP itu bisa ya teman-teman. Ini banyak sekali yang bertanya sama saya di komentar, baik itu di YouTube, di Facebook, di TikTok. Pak, bisa ndak kita ngerubah tanda tangan? Dulu tanda tangan saya jelek, sekarang saya mau rubah. Saya jawab langsung, bisa. Merubah tanda tangan di KTP itu bisa ya. Syaratnya apa aja? Teman-teman siapkan KTP aslinya dan siapkan materai 10.000 satu lembar. Nanti di Dukcapil akan diminta untuk mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk merubah tanda tangannya tersebut ya. Sekarang saya akan sertakan videonya karena saya beberapa bulan lalu pernah juga kedatangan masyarakat yang merubah tanda tangannya. Hal-hal yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan perubahan tanda tangan ya, bisa saja alasannya itu penting, misalnya dulu kita ini atau masyarakat itu mungkin tidak punya pekerjaan sehingga dia tanda tangannya hanya garis lurus atau tanda tangannya jelek, dan sekarang mungkin dia sudah punya usaha, dia sudah sekolah, dia sudah berpendidikan, dia sudah sukses, dia sudah jadi pejabat, sehingga kalau tanda tangannya jelek dan mudah ditiru itu lebih beresiko ya, sehingga mereka ingin merubah tanda tangannya supaya lebih bagus atau supaya lebih sulit untuk diikuti oleh orang lain. Boleh-boleh saja. Sekarang saya akan sertakan videonya, ditonton sampai habis ya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan teman-teman sedikit edukasi tentang tanda tangan ya. Jadi seandainya teman-teman sudah punya tanda tangan sebelumnya, misalnya di bank, di ijazah, di apa lagi, pinjol, di apa lagi ya, di SK dan lain sebagainya ya. Jadi tanda tangan teman-teman yang sebelumnya itu tetap berlaku. Tidak memutus perbuatan hukum teman-teman di masa lampau ya. Jadi perubahan tanda tangan yang saat ini teman-teman lakukan yang di KTP ini itu untuk tanda tangan dari sekarang dan seterusnya. Misalnya teman-teman sudah pernah buat rekening di bank dengan tanda tangan lama, maka setelah melakukan perubahan tanda tangan di KTP, teman-teman wajib ngelapor juga ke bank tersebut bahwa teman-teman sudah melakukan penggantian tanda tangan dengan bukti bawa KTP terbarunya. Bawa juga fotokopi KTP lamanya, disiapkan ya sebelum diserahkan ke Dukcapil, difotokopi dulu. Kemudian SPTJM yang ditandatangani di Dukcapil tadi disimpan juga fotokopiannya sebagai bahan laporan kepada instansi-instansi pengguna tanda tangan teman-teman sebelumnya, supaya tidak terjadi masalah. Karena kan saya kasih contoh ya, ada beberapa bank yang minta tanda tangan sebelumnya seperti itu, syarat seperti yang saya sebutkan tadi. Si A tanda tangannya misalnya garis lurus, kemudian sekarang berubah jadi segitiga. Ketika dia mau ambil uang di bank, kan dia masih harus menggunakan yang lurus, tapi di KTP-nya sudah menjadi segitiga. Ya, syaratnya apa tadi? Banknya minta dasar perubahan tanda tangannya mana. Nah, itulah dibawa tadi KTP, fotokopi KTP lamanya, kemudian KTP terbaru yang sudah berubah tanda tangannya, kemudian SPTJM perubahan tanda tangan yang diisi di Dukcapil. Itu aja ya teman-teman. Terkait dengan perubahan itu secara hukum itu boleh, saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Itu tanda tangan adalah apa yang kita tulis dan kita akui. Jadi selama teman-teman mengakui itu tanda tangannya, maka boleh-boleh saja kita mau ganti tanda tangan beberapa kali pun kita mau, boleh. Nggak ada masalah, tidak ada larangan, tidak ada batasan. Boleh kita mengganti tanda tangan kita kapanpun kita mau. Ya, tanda tangan lama kita tetap akui yang sudah kita lakukan perbuatan hukum pakai tanda tangan lama, dan yang baru juga kita gunakan untuk dari sekarang dan seterusnya. Silahkan tonton video ini sampai habis. Sekarang saya akan langsung putarkan ini contoh dari masyarakat ya, supaya teman-teman lihat langsung. Ya, ini dia mbaknya yang merubah tanda tangan ya. Jadi tanda tangannya ini katanya ini udah lama dia bikin waktu kecil dan sekarang mau dirubah gitu ya. Ya, dia tinggal datang ke kantor aja bawa KTP-nya, kemudian dia akan mengisi ini formulir SPTJM tentang perubahan tanda tangan di atas materai 10.000 ya. Tanda tangannya di sini menggunakan tanda tangan yang baru. Ya. Silahkan tanda tangan, Mbak. Ya, kenain materainya ya. Kena ya materai. Oke. Sudah? Ya.
Jadi setelah ini nanti kita akan langsung ke operator untuk merubah tanda tangannya. Ya, setelah itu kita langsung ke ruangan operator untuk melakukan perekaman tanda tangan ulang. Silahkan. Tanda tangan terbaru sudah sesuai dengan yang sekarang. Bisa lihat di sini. Oke. Ya, udah. Iya. Ini Dilihat dulu di komputer kalau udah sesuai. Sesuai ya. Ya. gimana? Ini kurang satu titik. Kurang 1 titik boleh. Silakan diulang nggak apa-apa. Iya, sudah. Iya. Udah. Sekali lagi. Maklum tanda tangan baru ya. Sudah ya? Oke. Sudah sesuai. Iya, habis itu KTP-nya langsung dicetakkan dengan tanda tangan yang sudah diperbaharui ya Mbak ya? Benar? Bagaimana Mbak, kira-kira tadi prosesnya berapa lama? Prosesnya cepat banget, cuman 1 menit lah kalau nggak milih-milih tanda tangan. Ya, berapa kali ulang tanda tangannya tadi? Stafnya ramah-ramah semua. Oh iya. Kakaknya ramah semua. Ya, jadi itu dia cara merubah KTP juga tanda bisa. tangan di KTP ya. Ini Mbak KTP-nya. Yang baru ya, yang lama saya ambil ya. Ini KTP yang Oke, terima kasih sudah menonton. Ya, teman-teman, itu dia sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Thanks for watching and have a nice day. Bye-bye.